situasi 2024 gimana Pak? Komunikasi ini kan landasan kehidupan kita ya. Komunikasi ini adalah kehidupan kita. Gitu. No life without communications. Nggak ada kehidupan tanpa komunikasi. Bisa dibayangkan kalau hidup ini nggak ada komunikasi. Seantero dunia mogok komunikasi apa yang terjadi. Orang nggak lagi mati COVID, tapi mati gara-gara mogok komunikasi. Saya sekarang berpikir sangat sederhana sebenarnya. Ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika lembaga memberikan amanah kepada saya untuk mendidik mahasiswa di bidang komunikasi, ya, saya kira ini amanah dan ini adalah kontribusi kita sebagai warga negara buat negara, buat bangsa. Suatu negara nggak usah bahas pembangunan yang muluk-muluk ya. Kalau warga negaranya belum mumpuni pendidikannya, Mas Haris. Jadi pendidikan menjadi sangat penting dan dalam pendidikan itu adalah komunikasi. Wow, hari ini saya akan datangkan narasumber yang berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini agak berbeda, biasanya berbau bisnis, teknologi, tapi hari ini saya datangkan orang komunikasi, pakar komunikasi politik Indonesia, Dr. Muhammad Aras, SPD MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Haris. Mas Haris gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa Pak. Ketemu Bapak harus siap nih gitu ya. Jadi udah saya siapkan beberapa hari gitu ya. Gimana nih Pak? Situasi pandemi mengharuskan kita untuk harus beroptimis ria atau ya begini-begini aja? Wah, jawabannya harus optimis. Harus optimis. Ya, kenapa? Karena ya kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID. Wah, udah siap nih gitu kan. Situasi sekarang kan sudah mulai membaik gitu ya. Sudah mulai membaik dan walaupun juga belum membaik, kita tetap harus optimis. Negara ini harus baik. Harus baik ya. Iya. Oke. Dan saya sengaja datangkan Pak Aras ya, atau saya biasa nyebutnya kok ya ketemu sehari-hari Bung Aras. Situasi yang pasti juga kaitannya dengan komunikasi gitu ya Pak ya. Jadi saya mau agak serius sedikit di awal bahwa setiap masalah katanya ujung-ujungnya itu adalah masalah komunikasi katanya Pak ya. Termasuk situasi sekarang ini ya Pak. Iya, saya kira ada benarnya ya. Jadi komunikasi ini kan landasan kehidupan kita ya. Komunikasi ini adalah kehidupan kita, gitu. No life without communications. Nggak ada kehidupan tanpa komunikasi. Bisa dibayangkan kalau hidup ini nggak ada komunikasi. Seantero dunia mogok komunikasi apa yang terjadi. Orang nggak lagi mati COVID, tapi mati gara-gara mogok komunikasi. Gitu ya? Iya. Atau yang sekarang ini terjadi itu bagian dari produk komunikasi Pak? Ya. Ada tujuan yang ingin dicapai melalui produk yang sekarang ini terjadi, COVID itu gitu bisa begitu Pak? Ya tentunya komunikasi menjadi nomor satu dalam situasi seperti ini gitu ya. Gimana pemerintah mengkomunikasikan persoalan COVID, persoalan sosial sehingga masyarakat bisa tenang hidup ya, seperti itu. Jadi komunikasi memang menjadi sesuatu yang penting ya. Maka beruntunglah orang-orang yang memilih jurusan ilmu komunikasi. Mas Haris. Waduh, kenapa Pak dulu mengambil komunikasi? Apa punya masalah dengan komunikasi? Karena saya lihat bahwa Bung Aras ini sangat konsisten sekali dengan keilmuannya sendiri gitu ya. Apakah dulu ada sesuatu yang akhirnya memilih jalur ini sebagai jalur keilmuannya Bapak, dan sampai sekarang saya akan bahas nanti beberapa buku juga yang Bapak sudah telurkan gitu. Ini kayaknya berat nih pertanyaannya. Nggak apa-apa di awal dulu gitu ya. Jadi ya karena saya melihat betapa pentingnya komunikasi itu baik dalam kehidupan sosial, kehidupan di lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga swasta, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Masalahnya adalah di komunikasi. Jadi bagaimana bisa terjaga komunikasi itu? Ya kita harus bisa membereskan itu, bisa mengatasi karena persoalan-persoalan sosial yang ada dalam kehidupan kita, termasuk persoalan di mana saja. Solusinya adalah komunikasi. Satu kata, komunikasi. Oke. Dan saya sempat baca dan kita juga sudah berteman cukup lama ya selama kita di BINUS gitu ya, dalam arti yang saya tahu Bapak ini kan atau Bung Aras ini
sebagai pakar komunikasi politik nih gitu ya, yang tentunya membuat ketertarikan saya untuk saya bisa lebih dalam mengenal dari Pak Aras sendiri. Situasi 2024 gimana Pak? Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Ya, bukan pakar sih ya, karena ya bidang saya memang sekarang di komunikasi. Ya doktoralnya juga di komunikasi, ya mau nggak mau saya harus geluti ilmu ini, ya saya geluti ilmu komunikasi. Jadi kalau pakar ya orang yang sudah pakar saya kira banyak sekali teman-teman yang memang bidang kepakarnya di komunikasi. Cuman concern saya adalah bagaimana melihat ya semua sendi kehidupan ini, aspek kehidupan ini kita bisa memahami, saling memahami satu sama lain. Ya saya kira melalui komunikasi. Bagaimana interaksi kita dengan orang lain, kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Deal-deal bisnis itu sering sekali macet, hanya persoalan komunikasi, Mas Haris. Oke. Banyak yang berkonflik juga persoalan komunikasi. Oke. Berarti nggak hanya bicara tentang komunikasi politik dalam kasus bagaimana mendapatkan kekuasaan di dalam dunia bisnis, politik itu juga ada. Apakah itu yang dimaksud dengan politik bisnis, dengan komunikasi politik itu sendiri? Ada. Nah, menjawab pertanyaan Mas Haris terkait persoalan nanti di 2024, saya kira ini nanti kita bahas tersendiri ya. Ya, mungkin gitu ya, mungkin. Ya, saya intermezzo aja untuk bisa membuka pembicaraan kita hari ini gitu ya. Dari perspektifnya Bung Aras, karena kita udah lama nggak ngobrol ya. Baru pertama kali kita ketemu setelah masa pandemi naik turun, lockdown naik turun, PPKM dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang kita ngobrol di warung kopi gitu ya, membahas ini gimana nih, siapa yang bermain sekarang ini gitu ya. Nah itu yang saya kangenin dari Bung Aras gitu. Kalau lihat dari Pak Aras nih, konsistensi dalam hal keilmuan gitu ya. Terkadang kita selalu berubah-berubah gitu ya, apalagi dengan situasi sekarang ini gitu ya. Pergerakan itu selalu terjadi. Sejauh mana fleksibilitas dari keilmuannya Bapak bicara tentang komunikasi gitu? Apakah memang ini menjadi sesuatu yang fondasi sehingga bagaimanapun situasi terjadi kembali lagi ke komunikasinya? Apakah memang dunia komunikasi ini justru dunia yang paling cepat, harus bisa cepat beradaptasi gitu ya ketimbang yang lainnya gitu? Atau Bapak melihat hal ini, apalagi situasi sekarang nih pandemi gitu ya, ujungnya bahwa semuanya akan kita kembalikan cara berkomunikasinya kita jadi berubah. Bicara komunikasi nggak hanya kita bicara verbal kan, non verbal pun juga itu sebagai bahasa komunikasinya kita. Betul. Gitu ya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Ya, ini sangat situasi saat ini Mas Haris ya. Komunikasi sangat penting ya. Situasi COVID di mana kita meeting ya, kita rapat serba digital gitu ya. Kalau komunikasi kita nggak bagus melalui interaksi melalui digital, apa yang terjadi dengan negara ini kalau misalnya komunikasinya nggak bagus? Tapi saya salut ya dengan masyarakat Indonesia hari ini, itu sangat communication ethics-nya bagus sekali ya. Dan terlihat ya mahasiswa kuliah melalui media, melalui media online. Itu bagus ya, melalui kita bisa berinteraksi dengan baik di media online. Nah, ini menunjukkan bahwa komunikasi kita semakin bagus ya, dan terus kita jaga. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang muncul kemudian adalah komunikasi itu sendiri gitu. Kalau orang semua warga masyarakat termasuk warga peserta didik misalnya tidak menjaga komunikasinya, kita kan nggak bisa kontrol mereka di rumah masing-masing ya secara online itu ya. Nah dalam fenomena ini komunikasi menjadi penting ya, digital communication. Orang tidak hanya hebat mendesain digitalnya secara hardware-nya dan seterusnya gitu ya, tapi komunikasi sebagai soft skill ya menjadi poin yang menurut saya sangat penting gitu. Jadi ilmu kita ini saya kira sangat memberikan kontribusi buat pembangunan. Kita bisa bayangkan ya, semua dalam aspek segala sendi kehidupan, ya semuanya komunikasi kan pastinya. Bagaimana mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang ada, termasuk persoalan bangsa, gitu. Termasuk dunia pendidikan dan seterusnya. Kita hari ini luar biasa ya, hampir 2 tahun kita menjadi
menjadi dilematis ya. Kita berhadapan dengan musuh yang nggak kelihatan. Kalau S2 tuh udah lulus Pak itu. Tamat selesai. udah jadi master ya kita. Master. Bagaimana menghadapi situasi sekarang ini? Iya, tapi justru kita hadapi dengan tenang ya. Termasuk kita sekarang ini di dunia pendidikan, kita bisa didik mahasiswa melalui media online ya, melalui kelasnya melalui Zoom gitu ya, dan komunikasi terus kita bangun sehingga menurut saya ilmu komunikasi di sini sangat menjadi seksi gitu ya, menjadi penting dalam kehidupan kita. Tapi kan Pak, nggak semua orang ya bisa berkomunikasi dalam tanda kutip dengan baik, atau bagaimana dia mengelola komunikasi itu gitu ya. Apalagi situasi sekarang ini, misalnya contoh gitu ya, misalnya kita belajar online, student maupun kita misalnya dosen, ataupun kita di meeting antara klien dengan karyawan, pimpinan dan atasan. Itu di awal-awal tuh resistensinya besar sekali, yang akhirnya ketidaknyamanan itu terjadi. Hanya masalahnya kita tidak terbiasa dengan komunikasi yang kita lakukan dengan gaya yang berbeda gitu ya. Nah, yang akhirnya stresnya bukan bicara tentang stres bahwa dia tidak bisa ketemu orang gitu ya, tetapi stres bagaimana saya bisa berkomunikasi. Nah, kalau orang kita memahami cara kita berkomunikasi dengan baik, kita pasti punya cara-cara gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia tidak pandai itu berkomunikasi, ada stres gitu ya. Pada stres itu kembali lagi, ini masalahnya Pak, komunikasi lagi kan gitu ya. Bagaimana Bapak melihat situasi orang-orang, pergerakan atau perilaku orang-orang terhadap situasi yang akhirnya ujung-ujungnya komunikasi lagi gitu kan di masalahnya gitu. Ya. Jadi itulah yang saya masukkan Mas Haris. Komunikasi menjadi ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam semua sendi kehidupan ya, dalam bidang apapun itu ya. Orang di jurusan matematika misalnya ya, analisis statistika macam-macam, itu kan butuh komunikasi ya. Bagaimana mengkomunikasikan angka-angka itu? Ini contoh kecil. Apalagi persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan sosial, ya sangat dibutuhkan ya komunikasi itu. Nah, bagaimana menjaga interaksi dengan orang lain, bagaimana membangun jaringan dengan orang lain, membangun bisnis ya, karena ini menjadi sesuatu yang kalau orang komunikasi ya, menjadi istilahnya menjadi booming gitu ya, menjadi sesuatu yang istilahnya interaksi itu menjadi kebutuhan istilahnya. Nah, inilah menurut saya semua bidang ya, komunikasi menjadi primadona gitu Mas Haris. Jadi gimana dong kalau orang komunikasinya banyak primadona gitu? Gak bisa. Enggak. Ya itu kan perlu proses juga kan di situ kan. Kita aja belajar berkomunikasi hampir 2 tahun nih, bagaimana melihat ya di situasi pandemi ini cara kita berkomunikasi segala macam, hampir 2 tahun kita belajar mendeliver message komunikasi kita dengan cara-cara yang sekarang ini kita lakukan gitu ya. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak siap dengan itu, atau memang dia sulit berkomunikasi? Banyak orang pintar kan, Iya, betul. Di bidangnya masing-masing. Contohnya misalnya gitu, banyak mahasiswa terkadang terganggu dengan cara dia menyampaikan pesan atau komunikasi. Padahal dia orang pintar gitu misalnya. Iya, betul. Begitu juga dengan lawan bicara kita ketika meeting dengan seseorang segala macam. Mungkin dia orangnya pintar secara profiling, tapi ketika berkomunikasi, apalagi situasi sekarang gitu, situasi sebelum pandemi pun juga itu menjadi tantangan sendiri bahwa kita semua harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan berbagai macam aspek yang ada, perspektif yang ada. Nah, bagaimana Pak Haris melihat orang-orang yang itu gitu? Nggak semua orang bisa gitu. Ya, jadi memang ini masalah ya. Jadi betul sekali, banyak yang hebat, banyak yang pintar, tapi justru kendalanya adalah di komunikasi. Bagaimana presentasi dirinya gitu ya. Pintar tapi mungkin nggak bisa presentasi di hadapan orang lain ya. Ini berhubungan dengan public speaking sebenarnya ya. Public speaking ya. Jadi ya, berarti ilmu public speaking sekarang lagi laris nih ya? Laris pastinya. Makanya kan banyak lembaga yang menyelenggarakan kursus public speaking sekarang. Apalagi situasi sekarang kan ada juga, saya pernah dapat judul seminar gitu ya, bagaimana public speaking
di Zoom gitu misalnya gitu ya. Karena itu menjadi tantangan sendiri kan tersendiri gitu. ya, Oke, karena kan oke. di Zoom itu kita nggak tahu seperti apa dia. Orang bisa saja percaya diri melalui Zoom gitu ya, tapi kalau di hadapan orang banyak mungkin beda lagi. Nah inilah kalau di S1 ya, itu ada mata kuliahnya memang, itu 1 semester kuliahnya Mas Haris. Iya. Tapi kalau nggak kuliah? Kalau nggak kuliah, solusinya dia harus kuliah di komunikasi. Ya. Solusinya harus kuliah di komunikasi. Iya, ya, ada yang juga terlahir. Ya, memang lebih mudah, ada yang terlahir memang dia bisa berkomunikasi gitu ya. Ada yang memang tidak terlahir bahwa komunikasi itu lebih baik. Saya pernah baca satu buku gitu. Lebih baik orang terjun dari jurang ke bawah ketimbang harus komunikasi di depan orang, Pak. Bener ya? Sampai ada situasi seperti itu. Iya. Jadi gini, ya sampai stresnya ya kalau dalam hal urusan komunikasi, apalagi disuruh tampil di hadapan orang lain, banyak memang yang nggak bisa. Jadi menurut saya ini ada talenta-talenta yang perlu kita berikan apresiasi ketika dia bukan orang komunikasi tapi hebat komunikasinya di depan publik gitu. Itu luar biasa menurut saya. Ya, karena orang komunikasi aja belum tentu percaya diri mau di hadapan orang lain. Gitu Mas Haris. Oke, saya tertarik tadi bicara tentang interaksi sosial tadi Pak ya. Saya hanya banyak diskusi juga dengan teman-teman juga segala macam gitu di situasi yang waktu awal kita pandemi juga gitu ya. Banyak orang melihat bahwa ternyata orang itu akan stres terlalu tinggi kalau dia tidak berinteraksi langsung dengan orang lain. Jadi makanya situasi pandemi ini mengajarkan bahwa ternyata kita ini benar-benar harus berinteraksi, berkomunikasi secara sosial dalam arti bertemu langsung daripada dengan menggunakan teknologi yang harus melalui media teknologi untuk bisa menyampaikan komunikasi. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin bahwa kita ini terus-terusan akan menggunakan media teknologi untuk bisa menyampaikan pesan atau komunikasi yang ada. Tetap ada komunikasi sosial dalam arti bertemu langsung gitu, tatap muka. Karena di situ juga ada auranya, ada hal-hal yang mungkin di luar dari emosional juga di situ dapat. Dan memang ya situasinya adalah bahwa nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Bagaimana Bapak melihat hal itu ya untuk yang akhirnya Pak? Kita kan bukan berlomba-lomba ya, terus menyuarakan kapan kita bisa ketemu, ayo ketemuan, kapan kita bisa melakukan yang sifatnya tatap muka, tapi situasi nggak mungkin. Ternyata memang dorongan itu yang akhirnya ada di dalam manusia bahwa nggak bisa untuk full selalu ada full online itu. Full online gitu. Iya, jadi inilah hakikat ini kalau udah cerita hakikat manusia gitu ya. Ternyata memang interaksi nggak bisa dipungkiri ya, interaksi secara langsung ya. Karena komunikasi itu tidak hanya verbal communication ya, tapi juga non verbal communication. Kalau melalui media online kita nggak tahu non verbalnya. Ternyata itu jauh lebih penting non verbal communication daripada verbal itu sendiri. Nah, kembali pada pertanyaan Mas Haris tadi bahwa interaksi nggak bisa dipungkiri. Ya orang bisa mungkin secara online bisa efektif mungkin ya, bisa hemat tenaga, hemat waktu dan seterusnya gitu. Tapi di sisi lain orang-orang membutuhkan interaksi secara langsung di mana orang bisa paham ya. Seperti ini contoh sederhana ya. Ada beberapa kasus mahasiswa bimbingan tesis, ya, bimbingan artikel, ya mereka justru ngerti secara langsung daripada melalui Zoom dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka pengen ketemu diskusi langsung, dan setelah ketemu diskusi langsung mereka justru mendapatkan banyak insight dan justru mereka lebih ngerti dibanding melalui Zoom itu. Tapi semuanya ada plus minusnya sih ya. Dan menurut saya walaupun nanti pandemi udah selesai, tapi komunikasi melalui media online tetap ada menurut saya. Jadi bisa hybrid gitu ya. Hybrid ya. Betul. Dan ya saya juga menyadari juga sekarang juga kalau dilihat di situasi di jalan, wah apalagi vaksin sudah hampir 70% lebih lah ya, pemerintah sudah mencoba secara maksimal gitu ya. Bahkan kita mencoba sampai ke titik di mana orang semua sudah menerima vaksin itu sendiri ya. Di situasi sekarang pun juga
bicara tentang PPKM segala macam sudah mulai menurun gitu ya di level tertentu, dan akhirnya kita lihat di jalan pun juga atau kita pergi kemanapun orang udah mulai macet nih gitu ya. Udah artinya dorongan hakikat manusia yang tadi Pak Aras sampaikan itu bukan balas dendam ya, tapi memang ya itulah imun yang mendorong kita. Ayo kita dalam arti gini, secara positif kita melihat bahwa kita stay positif dengan caranya apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai gitu ya. Ya kita keluar segala macam, bukan berarti kita melawan, tetapi memang kalau enggak ya gimana nih nggak terisi gitu ya, dan akhirnya malah bikin stres dan ya susah gitu untuk hal itu. Ya, kalau saya lihatnya ini dorongan jiwa warga masyarakat ya, karena kan ada titik kejenuhan ya. Mereka udah merasa jenuh di rumah terus ya, kemudian juga kalau rapat melalui media online ya sehingga dalam kasus ini ketika misalnya udah PPKM dilonggarkan, bahkan semuanya sudah vaksin gitu ya. Nah, orang justru imunnya itu tinggi bukan karena di samping ada vaksin, ya juga karena mereka merasa happy gitu ya, happy ketemu kawan lama yang sudah lama ngopi bareng misalnya gitu ya, atau bareng seterusnya. Jadi intinya sih ya orang bisa enjoy gitu ya, nggak terlalu stres gitu kan. Semua orang juga pasti mengalami namanya stres karena situasi pandemi ini ya, ditambah dengan pekerjaan, tapi orang bisa bisa enjoy gitu. Ada istilahnya ada greget gitu ya, istilahnya ada sesuatu yang tidak bisa dibahasakan ketika bisa berdiskusi secara langsung ya. Ya, dan seterusnya. Saya kira ini menjadi komunikasi menjadi penting. Iya. Saya hari ini mendatangkan Dr. Aras ini bukan sesuatu yang memang biasa gitu, tapi luar biasa. Dan hari ini kita coba melihat bahwa Dr. Aras ini menjadi salah satu dari 40 yang telah memberikan kontribusi riset yang berdampak buat Indonesia, dan hari ini kita undang untuk mencoba sedikit memaparkan apa sih yang dilakukan, kenapa akhirnya masuk dalam kontribusi. Saya bacakan ya dengan judul. Boleh. Kalau saya sih perlu orang yang langsung bicara tentang hal ini, yaitu model komunikasi sosial dalam meningkatkan toleransi dan harmonisasi kehidupan sosial antar umat beragama sebagai basis pertahanan NKRI. Tolong bantu menjelaskan Pak Aras gitu ya. Tapi saya tertarik dengan apakah situasinya pada saat riset itu ternyata kalau bicara tentang ini lebih banyak mungkin kaitannya dengan konflik kalau saya tidak salah ya. Bahwa apa sih yang dilihat gitu ya dengan situasi yang ada. Ujung-ujungnya mungkin apakah komunikasi semua atau tidak, gimana nih? Ini sudah masuk substansinya ya. Ini sudah masuk substansi pertanyaan sesungguhnya. Jadi gini, ya saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Mas Haris. Ini masuk di 40 kontributor riset ya di riset khususnya kita di BINUS. Dan ini masuk dalam skala nasional, berkompetensi nasional. Nah, penelitian ini kita lakukan dari sejak 2018, 2019, dan ini terkait komunikasi sosial Mas Haris. Ketika Mas Haris bertanya, bisa diceritakan secara singkat. Ini sebenarnya bukan singkat, panjang sebenarnya. Karena tadi kita udah bahas panjang lebar terkait komunikasi. Ya, banyak terjadi konflik yang selama ini saya lihat ya. Apakah ini persoalan komunikasi atau tidak ya? Untuk menjawab pertanyaan itu, makanya saya teliti. Nah, inilah yang melatar belakangi saya sehingga mau meneliti persoalan sosial, termasuk konflik-konflik yang atas nama agama, gitu ya. Karena menurut hemat saya, ya, semua agama itu baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, gitu ya. Jadi
kita tahu bersama bahwa konflik itu nggak baik Mhm. dan nggak ada agama mengajarkan keburukan. Ya, ya, ya. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Kalau semua mengajarkan kebaikan berarti nggak ada konflik dong. Betul. Nah, kenapa lalu ada pertanyaan kenapa ada konflik selalu mengatasnamakan agama? Mhm, mhm. Nah, berarti ada masalah di sini. Iya, Ada masalah, iya, makanya iya. saya akhirnya udah saya ajukan. Ini saya harus teliti. Ya ternyata memang persoalan komunikasi, Mas Aris. Oh ya. Waktu itu sempat kemana aja Pak? Yang pasti nggak ke salah satu daerah kan? Artinya Daerah itu konflik saya datangin ya. Langsung datang gitu? Saya datang. Oh ya? Ke Ambon. Oke. Ya, Wow. ya jadi saya datangin daerah-daerah konflik. Aha, aha. Kemudian termasuk yang terakhir di Bekasi juga saya datang. Iya, Saya wawancarai tokoh-tokoh Iya, agama. iya, Ya, iya. bahkan saya mengundang dalam bentuk FGD, Mhm, mhm. Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Mhm. FKUB namanya. Mhm, Itu mhm. saya Iya, duduk iya. bersama, Iya. saya tanyakan Mhm. persoalan-persoalan yang muncul dalamnya. Mhm. Ya, dan memang menarik ya. Mhm, Jadi mhm. ini segala sesuatu kita harus lihat secara komprehensif gitu ya. Mhm. Kalau kita orang di luar ini kan penonton, kita lihat, kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang gitu yang kita percaya. Iya. Menurut saya jangan langsung percaya apa yang kita dengar gitu ya. Kita Iya, harus iya. lihat secara bijak kita melihatnya gitu ya, Iya. dan tidak menyimpulkan secepat kilat gitu. Kita harus tahu dulu persoalannya. Oke. Ya, karena di dalamnya justru agama itu akur, duduk bersama Mhm. gitu. Iya, Ya, iya. dan forumnya luar biasa ya, forum komunikasi antar umat beragama. Itu saya sangat salut pemerintah membentuk forum itu. Saya penasaran sedikit. Yang dimaksud tadi kan problem adalah di komunikasi. Yang seperti komunikasi yang bagaimana yang akhirnya itu jadi konflik karena situasi kalau dilihat dari hasil tadi ya, bertemu orang sebenarnya nggak ya dalam tanda kutip nggak ada konflik gitu ya. Nah, di komunikasi yang seperti apa yang apakah memang ada orang-orang yang mungkin punya tujuan tertentu yang akhirnya mengengineering komunikasinya gitu ya sehingga Iya. menjadi sesuatu yang akhirnya bisa membantu mendrive untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri sih. Sedikit lagi kira-kira apa sih yang titik besarnya atau potensi besarnya sehingga ini dikatakan terjadi masalah komunikasi gitu. Iya, jadi terjadi masalah komunikasi karena dalam ini terjadi konflik misalnya, kita ambil contoh. Itu kan tidak lepas dari komunikasi provokatif misalnya. Oke. Jadi ketika ada komunikasi yang bersifat provokatif inilah yang menggelinding gitu, yang sampai bola salju ya, gitu ya. kayak bola salju gitu ya. Nah, sampai akhirnya diterima oleh kita gitu ya pesan itu. Ini kan persoalan komunikasi kan pesan ini ya. Pesan yang sifatnya misalnya provokatif, misalnya belum tentu jelas kebenarannya, yang lalu kemudian kita percaya pesan itu, kita bahkan mungkin bisa emosi dan seterusnya, ya bisa saja gitu ya. Ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan, gitu ya. Oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan bahwa jika mendengarkan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya gitu ya, ya perlu kita lihat secara bijaksana. Ya kita harus lihat ya dengan kacamata kita gitu ya, dengan pandangan kita, bahwa ya siapa tahu itu bukan sesuatu yang belum tentu benar. Ya. Oleh karena itu kita harus tahu secara komprehensif latar belakang persoalan seterusnya, sehingga tidak bisa menyimpulkan sesuatu dengan seketika, dengan cepat. Ya justru yang kita simpulkan mungkin salah misalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kan sumbu pendek Pak gitu ya, dengerin siapa yang bicara kita kenal, kita percaya itu kan gitu. Itu kan sesuatu ya, kalau bicara salah komunikasi atau emang ada latar belakang di baliknya bahwa dia punya tujuan, bahkan yang membuat hoax itu misalnya gitu, itu kan bukan orang bodoh Pak gitu kan. Yang membuat hoax itu adalah orang pintar karena dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan orang, perilaku orang gitu ya, dan pada akhirnya komunikasi hoax itu diterima sama orang-orang tertentu yang menjadi targetnya dia gitu kan. kan mungkin yang tadi Bapak bilang tadi kan bahwa
tidak mencerna dengan baik bahwa kita mesti lebih pintar atau lebih bijak gitu ya. Ya, inilah namanya dinamika komunikasi, Mas Haris. inilah yang dimaksud dengan dinamika komunikasi itu ya. Banyak hal yang perlu kita pahami dalam komunikasi itu. Tidak hanya persoalan siapa memberikan pesan pintar atau tidak gitu ya. Kalau menurut saya ya komunikasi disampaikan oleh orang yang baik ya akan hasilnya juga baik gitu. Kalau misalnya provokatif ya udah pasti hasilnya provokasi gitu ya, provokatif gitu, dan hasilnya tidak baik. Nah, kita lihat ya, oleh karena itu kan kita harus bijaksana menerima pesan nih. Jadi tidak hanya bijaksana menyampaikan pesan, tapi juga bijaksana menerima pesan. Nah, definisi bijaksana menerima pesan adalah kita tidak bisa menelan mentah-mentah itu setiap yang kita terima, setiap yang datang dari luar diri kita. Dalam artian ini adalah stimuli, kita ya memang harus ada respons ya. Kita respons pesan yang datang dari luar diri kita itu. Tapi bukan berarti kita harus langsung kunyah, telan gitu ya, sampai kencang dan seterusnya. Tapi kita harus menganalisis apakah ini benar atau tidak. Nah, ketika kita sudah menganalisis ini benar atau tidak, orang semua akan tidak tergesa-gesa bisa menyimpulkan. Kemudian khawatirnya kesimpulan itu menjadi salah ya, karena mungkin pesan yang kita terima tidak jelas kebenarannya gitu, Mas. Disinilah ilmu komunikasi gitu sesungguhnya ya. Saya sepakat sih dengan Bapak ya. Bapak tadi bicara tentang dinamika gitu ya, dinamika. Di dunia yang sekarang saya geluti ya, dunia komunikasi digital gitu ya, digital marketing, sosial media, itu saya terus mempelajari ya. 2007 kita mengenal yang namanya Facebook gitu ya, sebagai komunikasi kita untuk menyampaikan foto, gambar gitu ya, hanya sekedar itu. Tapi seiring dengan 5 tahun belakangan terjadi, Pak, itu bahkan bisa menjadi alat politik untuk bisa memenangkan salah satu kandidat, bahkan bisa menghancurkan satu negara. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat bahwa komunikasi ini tergantung siapa yang akan mengambil peran. Lalu bagaimana peran itu dimainkan dan bagaimana dia bisa membaca perilaku orang itu sehingga komunikasi yang disampaikan itu bisa mencapai tujuan tertentu. Ada istilahnya satunya, ada salah satu istilah yang kita lihat itu sekarang ini zamannya content driven platform, Pak. Artinya konten atau message atau materi komunikasi kita tergantung kita mau nembak siapa, dan siapanya itu sudah pasti dia suka dengan apa yang kita sampaikan. Makanya istilahnya ya kalau zamannya kita di Indonesia ada kubu-kubuan. Itu salah satunya produk atau engineering komunikasi yang terjadi di sosial media loh, Pak. Apakah memang Bapak melihat sebagai orang pengamat komunikasi gitu lah, pergerakan itu udah pasti terjadi, bahkan ke depan juga kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan lagi dan terjadi seperti apa gitu. Ya, Mas Haris ya, perlu kita pahami bersama. Ini kan produk kemajuan gitu ya, perkembangan teknologi komunikasi ya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia merasakan itu. Nah, ini di ilmu kita ya ada namanya teori difusi inovasi. Ya, dalam hal komunikasi kita terus berdifusi, berinovasi. Tapi bukan berarti difusi inovasi atau kemajuan teknologi sosial media yang hari ini bisa menjangkau seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya. Ya, itulah yang disebut dengan global village ya. Bahwa dunia mengglobal. Ya, inilah konsekuensi negara maju dan Indonesia udah mulai masuk di situ. Nah, bagaimana dengan kesiapan kita semuanya, termasuk warga negara Indonesia ini gitu ya. Nah, ada fasilitas seperti ini bukan berarti kita justru memanfaatkannya dengan yang cara tidak baik gitu ya. Tapi menurut saya fasilitas yang ada ini, inovasi-inovasi yang sudah ada saat ini, menurut saya ini justru menunjang pembangunan kita ya. Termasuk pembangunan warga yang tadinya tidak bisa menikmati yang namanya sosial media, nggak tahu apa itu Facebook, jadi tahu Facebook gitu ya. Kemudian platform sosial media yang lain dan seterusnya. Nah, oleh kita ya yang seperti Mas Haris sudah bergerak di bidang digital communication ya, saya kira ini menjadi momen penting bagi kita. Bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan instansi lain, dengan masyarakat pastinya. Ya karena kita bisa
meng-create branding kita, ya, meng-create personality kita di hadapan orang lain, termasuk mungkin masyarakat melalui sosial media, ya, melalui platform sosial media. Ini menjadi kajian di mana orang komunikasi, ya, termasuk yang lain, saya kira, ya. Sekarang bukan hanya orang komunikasi yang bisa memahami ini, tapi semua orang saat ini. Artinya ilmu komunikasi menjadi penting dipakai oleh semua orang, gitu, Mas Haris. Nah, adanya platform sosial media, ya, membantu masyarakat untuk saling menjembatani, saling mengetahui satu sama lain, gitu, ya, menambah jaringan kita, ya, menambah hubungan hablum minanas kita dengan orang lain, gitu, Mas Haris, ya. Betul. Jadi komunikasi yang baik, hubungan yang baik, menurut saya akan mendatangkan jaringan yang lebih banyak, mendatangkan rezeki orang, menurut saya, Mas Haris, ya. Ada opportunity di situ, gitu, ya, justru, ya. Gitu, ada, gitu. Ya, orang nggak akan mungkin datang dengan kita kalau komunikasi kita nggak bagus. Itu kata kuncinya. Orang nggak mungkin mau sama kita kalau komunikasi kita nggak bagus. Iya, sampai saya bisa mengundang Dr. Aras dengan super sibuk sebagai ketua program studi S2 Magister Ilmu Komunikasi, begitu, Pak, ya? Enggak juga sih. Kalau saya diundang kapan saja, ya. Oh, gitu, ya. Ya kan akibat ada komunikasi kita dengan baik sehingga kita bisa menyapa kapanpun, gitu, ya, dengan waktu yang ada yang tentunya bisa bisa akhirnya ketemu hari ini, ya. Pak, saya happy hari ini karena obrolan kita daging semua nih ceritanya, gitu, ya. Jadi saya yakin juga banyak hal yang menjadi inspirasi. Mau sampai kapan, Pak, Bapak berkecimpung dengan dunia yang Bapak sekarang ini, bahkan kontribusi apa nih yang Bapak akan ingin lakukan ke depan buat masyarakat, tentunya buat bangsa ini, gitu, ya? Ya, Mas Haris, jadi kontribusi yang saya sekarang berpikir sangat sederhana, sebenarnya. Ingin bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika lembaga memberikan amanah kepada saya untuk mendidik mahasiswa di bidang komunikasi, ya, saya kira ini amanah dan ini adalah kontribusi kita sebagai warga negara buat negara, buat bangsa, gitu, ya. Nah, kita yang berkecimpung di dunia pendidikan sebagai guru, ya, sebagai dosen, kontribusi kita adalah mendidik anak bangsa, mendidik anak bangsa, ya, masyarakat Nusantara, gitu, ya. Terlebih lagi yang menitipkan anaknya untuk duduk di bangku kuliah S1 atau S2, ya, di mana saya berafiliasi, itu adalah bentuk kontribusi saya buat negara, gitu, ya. Buat masyarakat ini, buat masyarakat Nusantara pastinya. Ya, itu, Mas Haris. Artinya ini apakah penerjemahan dari empowering, ya? Kita punya visi fostering and empowering, gitu, ya. Apakah ini juga penerjemahan dari empoweringnya seorang Dr. Aras untuk menjadi bagian bahwa dampak itu menjadi penting, bukan hanya sekedar kita punya sesuatu, tapi sesuatu yang tidak berdampak itu kan menjadi sesuatu yang useless, kan, gitu, ya, Pak? Ya, betul. Ya, saya kira betul sekali, ya. Ini salah satu poin empowering the society, gitu, ya. Bagaimana memberdayakan, bagaimana mendidik anak bangsa sehingga menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara juga, gitu, Mas Haris. Karena gini, parameter pembangunan adalah pendidikan, Mas Haris. Parameter pembangunan adalah pendidikan. Bisa bangun suatu masyarakat, suatu negara, kalau pendidikan warganya itu baik. Berbicara pembangunan yang baik, kita mulai dari pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu menjadi sangat penting dalam suatu negara, karena parameter pembangunan adalah pendidikan itu sendiri. Ya, ketika lembaga mendidik generasi, ya, menurut saya justru itu kontribusi empoweringnya, gitu, kontribusi besarnya lembaga itu, termasuk lembaga pendidikan, ya, universitas, bagaimana mendidik anak bangsa, warga masyarakat, gitu, ya, menjadi lebih baik dan mereka akan berkontribusi pula bagi negaranya, gitu, ya. Nah, jadi semuanya tolak ukurnya adalah sama pendidikan itu sendiri. Suatu negara nggak usah bahas pembangunan yang muluk-muluk, ya, kalau warga negaranya belum mumpuni pendidikannya, gitu, Mas Haris. Jadi pendidikan menjadi sangat penting dan dalam pendidikan itu adalah komunikasi.
pembangunan manusia. Pembangunan manusia seutuhnya. Seutuhnya ya. Itu Mas betul. Aris. Oke, ini luar biasa Pak. Kita kayaknya harus part 2 ya untuk topik-topik yang mungkin lagi hangat sekarang ini. Saya pikir saya hari ini tepat sekali mengundang Dr. Aras ya untuk di podcast. Kita bicara tentang bagaimana cerita-cerita yang disampaikan itu bisa memberikan inspirasi. Terima kasih Mas Aris. Mudah-mudahan nanti yang mendengar atau melihat bisa terinspirasi dengan obrolannya kita. Amin. Thank you Pak, kita akhiri dulu. Let's close this. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Mas Aris. Terima kasih. Luar biasa.